satu penanya langsung direspon ya, supaya tidak lupa nanti pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ini ditujukan ke Pak Pandu. Pak Pandu ini banyak penggemarnya ternyata. Jadi ada pertanyaan dari apoteker De Vrieson, MKes, kepada Pak Pandu nih. Bagaimana metode atau program monitoring pemantauan penggunaan obat TB oleh penderita setiap harinya sebagai upaya menjamin bahwa pasien itu bisa secara patuh menggunakan obat TB setiap hari selama periode pengobatan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Pandu, jadi dari rekan apoteker Retno Windiasih, sewaktu di puskesmas apakah juga melakukan pengadaan juga, dan apakah sudah ada e-katalog di Pontianak? Itu pertanyaan singkat yang kedua. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Pandu dari rekan apoteker Puji Maharani. Dalam pemenuhan SPM TB di puskesmas, selain melakukan pencarian pasien positif TB melalui kader, apakah langkah-langkah lain agar SPM tersebut tercapai? Dikarenakan tidak semua pasien berobat di puskesmas. Apakah ada kerjasama dengan jejaring yang ada? Adakah juga kesulitan atau kendala terkait kerjasama ini dan mungkin cara mengatasinya? Wah, mohon maaf nih Pak Pandu, pertanyaannya sangat terkait dengan program TB di puskesmas. Silakan, Mas Pandu, singkat saja karena waktu kita juga terbatas. Baik Pak B. Untuk metode monitoring TB, yang pertama tadi ada di paparan saya itu kita membuat mapping kartu monitoring TB. Jadi kita bikin per RW. Di situ udah ada data nama pasien TB-nya, ada kartu TB, misalnya RW 1 ada 10 pasien TB, jadwal mengambil obat sudah ditentukan, misalnya setiap tanggal 1 datang. Ternyata andai kata memang tanggal 1 tidak datang, biasanya kita 2 hari sebelum udah kita WA biasanya Pak B. 2 hari sebelum pengambilan jatah pengambilan obat kita WA supaya komunikasi ngambil kita biasanya programnya ngambil setiap hari Sabtu. Hari Sabtu, jadi waktu khusus disiapkan untuk konseling obat di situ. Jika ditemukan pasiennya tidak berkunjung, lewat dari 2 hari kami kunjungi. Biasanya tim kunjungi. Itu kita juga tidak hanya dari apoteker, kita melibatkan tenaga tim TB tadi, biasanya juga tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi kita tinjau tergantung kasusnya. Jika pasien tersebut disertai penyakit misalnya komorbid seperti HIV, DM, itu biasanya dokter kita ajak turun. Jika ada kendala dengan masalah gizi, pasien TB anak memiliki masalah gizi buruk, tenaga gizi ini kita ajak turun. Jadi kita lihat di situ, kita pantau, kita lihat obatnya, kita bikin perhitungan obatnya harusnya tinggal sisa, misalnya sisa 3 tablet 1 hari terakhir. Apakah memang masih tersedia 3 tablet? Kita cek di situ. Dan kita sudah kontrol kembali dengan keluarganya sebagai PMO tadi, sebagai pemantau menelan obat. Jadi kita pantau, pokoknya lewat 2 hari dari jadwal mengambil obat tidak datang, kita lakukan kunjungan ke rumah. Itu kita lihat. Kemudian terkait pengadaan obat, kalau TB alhamdulillah kami selalu disupport dari kementerian. Karena obat program, jadi pengadaannya langsung dari pusat ke dinas provinsi, kemudian langsung ke puskesmas. Jadi kami tidak perlu lagi mengadakan pengadaan dari BLUD maupun dari APBD terkait obat TB, karena sudah disupport melalui dana Dekon, dana DAK juga ada dari pusat, provinsi, dan ke dinas kesehatan kota. Jadi Puskesmas tinggal amprah untuk obat TB. Kemudian untuk kader, untuk pencapaian SPM, karena kalau SPM ini berat Pak B, kita harus mencapai 100%. Jika ditemukan 100 kasus TB, harapan kita 100% harus sembuh. Itu berat sekali, itu serang berat. Makanya kita libatkan kader, juga selain kader juga jejaring tadi, jejaring dari apotik, dari klinik, rumah sakit, masing-masing kita koordinasikan, kita bikin WA group untuk bersama-sama. Dan tadi sudah jelaskan juga, kader juga kita ajak dari tenaga apoteker maupun TTK di apotik, dan kita biayai untuk perjalanan dinasnya melalui dana DAK. Jadi selain transportnya kita biayai, juga membantu teman-teman untuk mengeksplor ilmu ya Pak Sukir ya, mengeksplor ilmu ke kawan-kawan di apotik, yang terutama apotik ini kan apoteker-apoteker muda yang masih gairah semangat tinggi ya, kita ajak turun ke lapangan. Meyakinkan pasien yang datang, terus kemudian diduga pasien itu perlu untuk dirujuk, dan kita merasa pasien itu terduga TB.
Tapi tidak jarang pasien itu menolak untuk periksa ke dokter lebih lanjut dan hanya meminta obat batuk. Nah, ini bagaimana cara meyakinkannya? Saya pikir ini banyak terjadi tidak hanya di apoteker, ini di semua lini masyarakat kita hanya minta, udah saya dikasih obat aja untuk meredakan gejala. Silakan Mbak Imelda. Ya, terima kasih Pak B. Pengalaman saya di apotek, teman sejawat. Kalau pasiennya datang, ya seperti tadi, saya batuk, tapi sudah sebulan misalnya, kasih obat batuk yang biasa aja gitu, X ini, atau kasih obat alergi sekalian gitu kan, Bapak Ibu. Saya selalu tanya, sudah berapa lama batuk, sudah pernah konsumsi apa, sudah ke puskesmas atau ke dokter praktek mandiri kah, atau kemana gitu. Saya biasanya selalu adakan pertanyaan-pertanyaan awal kepada semua pasien-pasien yang datang ke apotek. Nah, kalau dia ngotot misalnya, batuknya sudah sebulan, ada mungkin bercampur darah, dia ada demam, dan sebagainya, berat badannya turun, saya sepertinya mengarah ke TB, biasanya saya langsung komunikasikan ke pasien. Maaf ya Bu, melihat yang Ibu ucapkan gejala-gejalanya tadi, itu ke arah TB. Kayaknya nggak bisa pakai obat-obat biasa yang ada dijual di apotek. Ibu sepertinya harus periksa. Gini loh Bu, biasanya kalau pasien-pasien TB itu kan menular. Yang repot nanti menular ke keluarga Ibu. Tapi untuk memastikan itu TB, Ibu harus periksa. Ibu harus ke puskesmas, ke dokter, ke rumah sakit. Biasanya itu cara saya meyakinkan. Saya langsung sebutkan nanti itu menular. Tapi maaf, ini kita masih berasumsi, kita masih menduga, belum tentu. Nah, biasanya pasien-pasien yang kita sebutkan seperti itu menular ke anaknya, menular ke suaminya, menular ke keluarganya misalnya, atau menular ke siapa begitu, dia pasti aware, dia pasti peduli. Karena saya yakin siapapun dia tidak ingin menularkan kepada siapapun gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya menyebutkan hati-hati loh Bu gitu, saya melihat yang Ibu sebutkan itu sudah ke arah TB gitu. Saya langsung bicara ke pasiennya. Mungkin dia kaget atau gimana, tapi biasanya semua pasien-pasien saya yakinkan seperti itu, mereka mau. Entah itu ke puskesmas, entah ke klinik, entah ke dokter, entah ke rumah sakit. Kita langsung sebutkan ini sudah mengarah ke TB. Ibu coba cek dulu, biar pasti. Kalau saya paling bisa kasih ini, tapi itu tidak menyembuhkan, tidak solusi. Bisa saya ajak dia untuk berkomunikasi dengan intens. Kalau Ibu datang ke saya, terus saya suruh Ibu ke puskesmas, ke dokter, mungkin Ibu nggak beli obat ke saya, tapi nggak apa-apa. Yang penting Ibu sembuh. Ibu datang ke tempat saya, Ibu sembuh, itu merupakan kepuasan tersendiri bagi saya sebagai seorang apoteker. Mungkin secara omset saya hilang, seperti yang Pak B sebutkan tadi. Tapi secara jiwa saya senang. Kalau ya ternyata memang dia TB. Besok-besok dia datang, seperti saya sebutkan, dia senang, dia bawa keluarganya yang lain untuk datang ke apotek saya. Saya rasa teman sejawat itu yang bisa saya sampaikan. Kita harus jujur, ini ke arah TB gitu. Jadi nggak usah ditutup-tutupin. Yuk silakan cek dulu ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Demikian Pak B, terima kasih. Tips yang sangat menarik Mbak Imelda. Jadi dikembalikan ke pasien ya, bahwa Anda berpotensi menular kalau tidak benar-benar diobati. Ini terakhir menarik. Pak B, maaf, boleh menyambung Bu Imelda? Boleh menyambung? Tips lain nih, silakan. Ya, karena ini menarik sekali Bu Imelda ya, banyak sekali teman-teman kita yang sejawat di apotek yang sering mendapatkan keluhan dari pasien terkait batuk. Nah, jangan lupa teman sejawat semuanya, dalam swamedikasi apoteker untuk pasien, itu kita juga ada guideline-nya. Jadi yang dikatakan guideline tidak hanya diabetes mellitus, hipertensi, penyakit kulit, bahkan pemberian obat OTC pun kita punya guideline. Contoh, jika ada seorang pasien datang dengan keadaan kondisi batuk, seharusnya teman sejawat itu tidak bertanya kepada pasiennya batuknya berdahak atau tidak berdahak. Bukan itu yang harus ditanyakan oleh teman sejawat. Tapi pertanyaan pertama adalah, sudah berapa lama Bapak Ibu? Ya, sudah berapa lama? Karena memang ini saya sering menyindir pada saat kita lagi seminar offline ya. Apa bedanya apoteker dengan petugas Indomaret?
kalau cuman pertanyaannya berdahak atau tidak berdahak. Di Indomaret pun juga pasien datang pertanyaannya, petugasnya akan bilang berdahak atau tidak berdahak. Jadi sudah berapa lama Bapak Ibu batuk? Begitu dia menjawab sudah 2 minggu, refer. Jadi kita